keterampilan yang bisa menjawab tantangan zaman itu kami berpikir ada 3, Bapak Ibu teman-teman. 1 itu adalah ketahanan pangan. Maka pesantren Alam Sabilul Huda mencoba untuk memberikan skill di ketahanan pangan. Salah satunya adalah ternak. Usaha yang pada masa pandemi ini bertahan, salah satunya adalah ternak. Kenapa? Karena jelas setiap tahun kurban, akikoh ini risalah yang gak akan pernah mati. Yang kedua, ini adalah tentang kesehatan. Kondisi seperti ini terkait kesehatan, karena bisa jadi kita sendiri kurang dekat dengan Tibu Nabawi. Bagaimana kesehatan yang Rasulullah itu pernah ajarkan gitu, dan budaya sehat. Nah, kita ingin coba santri belajar tentang bagaimana Rasulullah itu sehat, budaya hidup sehat, Tibu Nabawi dan sebagainya. Dan yang ketiga, keterampilan yang akan diberikan itu adalah ya dunianya begini. Artinya dunia digital. Maka santri akan mendapatkan materi tentang digital marketing, bagaimana desain, bagaimana membuat desain web, bagaimana kemudian script writing, copywriting dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesantren Alam Sabilul Huda Pandananyar yang berada di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah, pesantren Alam Sabilul Huda ini merupakan pesantren yang tumbuh dari sebuah keinginan untuk bisa membekali santri, selain juga hafal dalam Al-Quran, kemudian juga tahu tentang agama Islam, juga kemandirian. Jadi pesantren Alam Sabilul Huda ini, santri itu selain memang output yang diharapkan itu kuat secara karakter atau akhlak, juga memiliki Al-Quran yang baik. Jadi ada 3 tujuan, ada 3 harapan di pesantren Alam Sabilul Huda itu menjadi generasi yang bertauhid. Buahnya nanti adalah akhlak atau karakter. Yang kedua, di pesantren Alam ini santri dibekali tentang Al-Quran. Jadi memang harapannya santri menghafal Al-Quran. Nah, yang ketiga, inilah yang juga menjadi sebuah harapan santri yang ada di pesantren Alam Sabilul Huda itu punya kemampuan entrepreneur, ada kemampuan leadership juga. Salah satunya medianya adalah kita kemudian berinteraksi dengan alam. Alhamdulillah, di pesantren Alam ini kita ada Pandananyar Farm. Pandananyar Farm ini memang sebagai bentuk workshop, tempat belajar santri mengelola ternak. Ada kambing perah, ada kambing domba, ya ada domba dan juga kambing biasa gitu ya. Yang ini memang menjadi kegiatan ekstra untuk santri, juga sekaligus memang kegiatan kemandirian. Nah, alhamdulillah nanti kita akan coba melihat bagaimana proses pembuatan pakan, kemudian juga kegiatan santri memberikan makan untuk kambing ya. Ini pagi, kemudian siang dan sore seperti kita makan ya. Itu kegiatan santri keseharian untuk di Pandananyar Farm. Selain juga memang di pesantren Alam Sabilul Huda ini juga kita berikhtiar pesantren ini bisa menjadi pesantren yang mandiri. Salah satunya pertanian yang ingin ditumbuhkan. Sederhananya adalah kita ingin bagaimana kebutuhan sehari-hari terkait tentang konsumsi makan santri, sayur mayur itu bisa disediakan oleh pesantren, terutama oleh santri. Maka kemudian santri akan belajar bagaimana nanam ubi, kemudian buat cabai, tomat dan sebagainya. Meskipun memang tidak 100% buah hasil itu bisa mencukupi, namun setidak-tidaknya ini sebuah pembekalan yang diberikan oleh pesantren untuk santri-santrinya. Ini sekelumit tentang pesantren Alam Sabilul Huda. Nanti kita akan coba melihat bagaimana yang ada di sekitar pesantren insya Allah. Kenapa pesantren melirik pengelolaan budidaya kambing? Satu, memang modalnya tidak terlalu besar dibanding dengan sapi. Sebagaimana kami ini sedang memulai bagaimana pesantren ini tumbuh gitu ya. Kemudian yang kedua, ternyata kambing itu mudah dalam hal penjualan. Yang ketiganya juga pengelolaannya tidak sesulit untuk sapi, resikonya maksudnya. Kalau kambing itu mati satu, ya resikonya tidak sebesar kalau sapi yang mati satu. Yang ketiga, ini mudah untuk dipraktekkan oleh santri. Jadi bagaimana proses nanti ketika kambing itu melahirkan, kemudian juga pakan dan sebagainya itu mudah didapatkan. Maka kemudian kenapa kita ke
kambing. Selain memang di kambing itu kita untuk memutar roda ekonomi pesantren dalam salah satunya adalah akikoh. Kalau akikoh ini konsumsinya kambing, kalau sapi nggak mungkin gitu. Maka kita pilih untuk awal ini kita adalah budidaya kambing yang semoga ini lebih secara modal dan keuangan itu tidak terlalu besar dibanding jika dengan sapi begitu. Budidaya kambing yang ada di pesantren ini memang saat ini masih swadaya. Jadi artinya dari modal pesantren lah, dari dana yang ada gitu ya. Yang kedua adalah kita memberikan kesempatan kepada jamaah, kepada teman-teman yang ingin menitipkan kambingnya di sini. Kita buat kandang gitu ya. Kemudian silakan buat teman-teman yang ingin menitipkan kambing kemudian dipelihara oleh santri. Nah, kita terima nanti dengan sistem bagi hasil. Ada skema penggemukan maupun untuk perah, breeding dan sebagainya. Jadi memang kita buka. Selain juga memang kita menggulirkan program wakaf ya, wakaf produktif untuk ternak. Tapi memang kita sangat terbuka buat masyarakat yang ingin membantu kemandirian pesantren dengan cara adalah memberikan modal untuk budidaya kambing yang nanti dengan sistem bagi hasil. Kalau bahasa Jawa itu ada istilah gaduh gitu ya, paron gitu ya. Nah, itu yang kita kembangkan di sini. Jadi monggo aja. Budidaya kambing itu memang yang menjadi PR awal itu adalah pakan. Maka di pesantren ini sebisa mungkin kita membuat lahan hijau tapi memang belum mengcover. Maka solusi yang kedua, pakan ini kami masih beli. Jadi beli limbah pakan seperti kangkung, kemudian kulit kacang hijau, kemudian juga konsentrat kita beli, kemudian ada katul. Nah, kemudian itu dari bahan-bahan itu kemudian kita olah. Kita olah bareng-bareng dengan santri, kemudian kita awetkan di drum, kalau istilah sekarang mungkin fermentasi gitu ya. Nah, kita simpan, dicampur dengan hijauan yang ada yang kita punya gitu. Nah, ini untuk pakan. Jadi saat ini memang untuk pakan kambing ini menjadi suatu yang penting untuk kami siapkan. Salah satunya memang sedang mengupayakan untuk punya lahan yang lebih luas gitu ya, baik itu mungkin wakaf maupun juga istilah sewa. Kemudian kan kita tanamin odot gitu, rumput hijau. Ya, selain memang ada donatur atau ada teman yang ya itu punya pohon jagung, kita ambil pohon jagung, bawa ke pondok, kita rajang, kita giling, kita olah. Jadi memang ngolah limbah dari masyarakat yang ada, kemudian kita buat pakan. Sementara itulah proses yang ada. Sabilul Huda itu mengawali prosesnya berada di desa. Jadi kita ingin berinteraksi dengan masyarakat, kita ingin menyatu dengan masyarakat, dan qadarullohnya kami berada di desa, di pinggir sawah dan sebagainya. Maka proses pembentukan atau proses pengembangan pesantren tidak lantas merubah kultur masyarakat yang ada, lingkungan yang ada, harus dibuat gedung bertingkat, dan sebagainya, tidak. Maka alam kita tetap jaga. Maka memang muncullah konsep alam. Memang berada di masyarakat pedesaan, di tengah hutan dan sebagainya, pinggir sawah. Itu yang pertama, secara kondisi geografisnya seperti itu. Yang kedua, kenapa Sabilul Huda mengembangkan pesantren alam? Saat ini santri itu belajarnya menghafal tahfidz Quran. Tapi kalau kita harus jujur, tidak semua manusia itu berbakat atau punya potensi kemampuan menghafal. Ada yang Allah berikan kelebihannya pada sisi ilmu agama, ada yang Allah berikan sisi kelebihannya pada sisi yang lain gitu ya. Maka kita ingin pesantren alam ini menumbuhkan bakat dan kemampuan alamiahnya manusia. Meskipun tadi secara awal basicnya adalah dasarnya karakter atau akhlak. Kemudian santri tetap diberikan tahfidz gitu ya, 30 juz. Nah, untuk proses 30 juz inilah yang kadang ada yang butuh proses 4 tahun, ada yang 3 tahun. Maka kita memberikan rambu-rambu, harapan, target minimal, tetapi ingin bakat santrinya itu tumbuh gitu alaminya.
Maka ada yang mungkin senangnya ke ternak, ada senangnya jualan, ada yang senangnya selain menghafal, ada yang senangnya masak, macam-macam. Santri itu punya karakter yang berbeda-beda. Itu yang kedua. Jadi memang ingin menumbuhkan bakat alamiahnya santri itu dengan lingkungan yang ada. Dan yang ketiga, kenapa di alam? Mungkin kalau di kota sudah penat gitu ya, di lingkungan masyarakat dengan kondisi yang seperti ini. Justru untuk menghafal itu di alam, masya Allah, suasananya nyaman, tenang gitu ya. Sambil menghafal bisa menikmati karunia Allah yang ada, ini lingkungan, pemandangan yang ada ya. Selain memang harapannya dengan adanya pesantren alam ini menjadi pesantren alternatif dari yang sudah ada. Ya, kalau mau lebih jujur, sebenarnya karena kami sedang proses, dananya lebih mudah digunakan buat gazebo dibandingkan gedung bertingkat. Ini lebih menghemat untuk awal. Tapi insya Allah lambat laun ke depan juga kita akan tumbuh dan berkembang. Syariatnya pesantren Alam Sabilul Huda membangun kemandirian pesantren, memulai dari usaha-usaha yang ada. Di antaranya adalah ternak, pertanian, kolam ikan, dan lain sebagainya. Insya Allah. Iya, kita ada gazebo, ada rumah. Ini memang kami bangun untuk tamu yang menginap, kemudian juga untuk asatid yang, jadi misalnya ada kajian, ustadznya luar kota, nah kita ada tempat untuk beristirahat. Kemudian juga untuk masyarakat umum yang ingin berlibur hari akhir pekan, ingin berada di pesantren, menikmati suasana pesantren, hafalan Quran, dan ingin belajar Quran pekan sekali, ya kita siapkan rumah-rumah ini yang harapannya bisa menjadi salah satu fasilitas untuk belajar. Pesantren Alam Sabilul Huda itu dulu kita berpikir begini, santri itu selain memang memiliki tauhid yang bagus, keyakinan kepada Allahnya yang baik, yang bagus, kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Lantas kita berpikir bagaimana santri itu setelah mondok itu siap terjun di masyarakat. Maka kita ingin memberikan skill, keterampilan kepada santri supaya setelah selesai mondok itu dia siap menghadapi hubungan di masyarakat gitu. Bisa adaptasi. Maka kemudian skill atau keterampilan kita berikan pada santri. Pertanyaannya adalah keterampilan apa yang tepat untuk diberikan santri pada masa seperti ini gitu. Kalau dulu, zaman dahulu bisa jadi santri belajar tentang otomotif, tentang bengkel, tapi dunia sekarang sudah bergeser. Maka skill atau keterampilan yang ingin diberikan pada santri adalah skill atau keterampilan yang bisa menjawab tantangan zaman. Maka ada 3 yang kita ingin berikan ke santri. 1, itu adalah attitude atau tauhid, bahasa sederhananya akhlak, karakter gitu. Ini penting. Ini yang menjadi pondasi. Yang kedua adalah Quran. Bagaimanapun juga ini penting. Kenapa? Karena Al-Quran itu setiap huruf dibaca itu nanti jadi investasi akhirat ke depan. Yang kedua, Al-Quran ini dibacanya berpahala, dihafalnya apalagi, dan orang yang membaca Al-Quran, orang yang ahli Quran itu keluarga Allah gitu. Pasti Allah akan tolong orang-orang yang menjaga Al-Quran. Nah, yang ketiga, ini life skillnya adalah keterampilan yang bisa menjawab tantangan zaman. Itu kami berpikir ada 3, Bapak Ibu teman-teman. 1, itu adalah ketahanan pangan. Maka pesantren Alam Sabilul Huda mencoba untuk memberikan skill di ketahanan pangan. Salah satunya adalah ternak. Saya hampir mungkin 5 tahun banyak berinteraksi dengan teman-teman di peternak begitu ya. Dan salah satunya usaha yang pada masa pandemi ini bertahan, salah satunya adalah ternak. Kenapa? Karena jelas setiap tahun kurban. Akikoh ini risalah yang gak akan pernah mati. Yang ketiga, kambing ini sudah sejak zaman dulu yang dipelihara oleh masyarakat di pedesaan. Kita juga dari dulu mungkin sudah sangat berinteraksi dengan kambing. Ini ketahanan pangan. Termasuk bagaimana nanam, bagaimana ini kalau Bapak Ibu teman-teman berkunjung ke Sabilul Huda, ini banyak pohon duren. Ada pohon duren. Santri belajar bagaimana pohon duren itu yang kemarin pernah rontok daunnya, pernah rontok bunganya. Kemudian kita cari solusi, kemudian ketemulah formula pupuk organik yang bisa memberikan daya tahan pada tanaman duren gitu.
dan yang lainnya. Maka kita akan kembangkan dari serintil hasil kotoran kambing, kita akan coba olah, kemudian kita akan kembangkan tanam bibit duren, apuket dan sebagainya. Intinya adalah kita ingin berikan keterampilan santri terkait ketahanan pangan. Suatu saat kalau harus berkeluarga, minimal nanam kangkung bisa, nanam bayam bisa, nggak belilah, karena sudah bisa. Termasuk mungkin yang modern, hidroponik dan sebagainya. Yang kedua, ini adalah tentang kesehatan. Kondisi seperti ini terkait kesehatan, karena bisa jadi kita sendiri kurang dekat dengan Tibbun Nabawi. Bagaimana kesehatan yang Rasulullah itu pernah ajarkan gitu, dan budaya sehat. Nah, kita ingin coba santri belajar tentang bagaimana Rasulullah itu sehat, budaya hidup sehat, Tibbun Nabawi dan sebagainya. Dan yang ketiga, keterampilan yang akan diberikan itu adalah ya dunianya begini. Artinya dunia digital. Maka santri akan mendapatkan materi tentang digital marketing. Bagaimana desain, bagaimana membuat desain web, bagaimana kemudian script writing, copywriting dan sebagainya. Yang harapannya suatu saat ketika santri udah keluar dari pondok, selain dia akhlak baik, Qur'annya bagus, juga dia memiliki kemampuan entrepreneurship. Dunianya sekarang dunia digital, maka kita berikan bekal digital marketing. Inilah yang menjadi cita-cita pesantren yang baru tumbuh. Ini Sabilul Huda kalau dihitung bulan, sekarang baru 8 bulan. November kemarin peresmian masjid. Masjid ini kami di kampung, Bapak Ibu teman-teman, kami ada di kampung. Dulu tuh semak belukar yang ada, masyarakat yang ada di sini kalau sholat Jumat itu jauh, sholat wajib 5 waktu juga jauh. Maka kemudian kita bangun masjid yang harapannya masjid itu juga bisa sama-sama dinikmati oleh seluruh masyarakat warga sekitar. Dan alhamdulillah jamaah kami yang istiqomah itu kalau habis maghrib ibu-ibu sepuh, ibu-ibu senior, jadi kemanfaatannya banyak, diantaranya dari warga. Alhamdulillah ini 8 bulan, mohon doanya semoga pesantren Alam Sabilul Huda bisa berkontribusi lebih banyak, menginspirasi untuk pesantren-pesantren yang lain. Insya Allah Sabilul Huda ini punya sebuah cita-cita yang insya Allah mulia. Ya kita pegang, kami pegang. Yang pertama adalah ingin mewujudkan lembaga yang formal dan non formal. Sekarang pesantren ini adalah lembaga non formal dan insya Allah kita akan melanjutkan untuk membangun sekolah alam tingkat SMP. Ya, jadi santri kesini belajar pendidikan formal untuk sekolah alam. Yang kedua, cita-cita berikutnya adalah kita ingin pesantren yang ada ini tumbuh mandiri dan bisa memandirikan. Jadi semua sivitas yang ada di pesantren ini harapannya bisa mandiri dan juga bisa memandirikan masyarakat yang ada. Yang kedua adalah bisa memberdayakan. Jadi masyarakat di sekitar pesantren bisa berdaya, bisa bertumbuh dengan adanya pesantren, dengan program-program pemberdayaan yang ada, dengan mengoptimalkan potensi zakat, infak, sedekah dan wakaf produktif. Harapannya bisa membuat pesantren berdaya, masyarakat lebih berdaya, dan harapannya bisa menjadi salah satu bentuk pesantren mampu menjadi jalan mensejahterakan masyarakat dan juga lingkungan, wabil khusus adalah keluarga besar Sivitas yang ada di Sabilul Huda. Untuk teman-teman peternak, terima kasih atas doanya. Pesantren ini ada, tumbuh, tidak luput dari belajar dengan teman-teman yang sudah para dulur peternak, dah senior-senior. Kami belajar banyak tentang dunia ternak, jadi masih terus tentu butuh masukan, butuh support, butuh saran bagaimana mengelola ternak dengan baik. Dan mari kita sama-sama mengamalkan salah satu sunnah. Ini kan kalau beternak ini sunnah ini. Jadi saya belajar banyak, kami belajar banyak pesantren dari para peternak. Semoga dengan beternak ini makin berkah, belajar mengelola ternak, belajar memerah susu kambing, belajar bagaimana mengelola akikoh, dan bagaimana belajar mengelola alam, ini bisa lebih manfaat. Terima kasih para dulur ternak semuanya, salam sukses, doa dari kami, dan juga semoga menjadi bagian ukhuwah pesantren Alam Sabilul Huda yang berada di Desa Toh Kuning, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar bisa bermanfaat atas doa panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.